Rutan kelas 1 Surakarta bakal pindah. Rumah tahanan yang kini berada di jantung kota Solo, yaitu di Jalan Slamet Riyadi tersebut, akan direlokasi di wilayah Karanganyar atau di wilayah Sukoharjo. Proses relokasi kini masih digodok Kemenkumham. Ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum gedung tahanan ini dipindah, seperti tempat, luas area, hingga alokasi anggaran. Hal itu dikemukakan staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Kemenkumham, Luki Agung Binarto, saat kunjungan ke Rutan Solo pada Kamis 31 Maret 2022. Luki menjelaskan, relokasi masih dikaji secara mendalam oleh Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Sekretaris Jenderal, serta Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah. Hasil kajian akan menjadi dasar untuk merealisasikan rencana relokasi, paparnya. Staf ahli Menkumham bidang ekonomi itu menambahkan, soal relokasi yang terpenting adalah wilayah, sebab fungsi rutan sebagai tempat titipan tahanan, di mana para tahanan masih bolak-balik ke kantor institusi penegak hukum untuk menjalani pemeriksaan hingga sidang di pengadilan, sehingga lokasi rutan yang baru tidak boleh jauh dari gedung unsur penegak hukum, tandasnya. Dijelaskan Luki, selain itu juga harus diperhitungkan dampak sosial dari lokasi rutan yang baru, ketersediaan sarana prasarana penunjang lain, serta anggaran yang akan digelontorkan untuk proses pembangunan. Ini tentunya memerlukan kajian dan penelitian analisa yang komprehensif, paparnya. Terkait target relokasi, lanjut dia, tergantung karena pemindahan suatu area rumah tahanan maupun lapas butuh pengkajian, penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pemindahan rutan, salah satu pertimbangannya faktor kelebihan kapasitas, di mana rutan Solo sudah over kapasitas. Hal yang sama dialami lapas atau rutan di tanah air. Berdasar informasi, Luki didampingi pejabat Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Kantor Imigrasi Solo mengunjungi Rutan Solo untuk meninjau infrastrukturnya. Di samping itu, Luki juga melihat berbagai inovasi yang dilakukan Rutan. Hal itu dilakukan untuk kesiapan Rutan Solo di bawah kepemimpinan Urip Dharmayoga ditetapkan sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Berdasar pantauan secara langsung, Luki melihat dari sisi layanan berjalan baik. Pemeriksaan barang titipan dari keluarga kepada warga binaan dilakukan secara ketat. Ada vaksinasi booster juga, kemudian warga binaan juga diberi bekal soft skill seperti potong rambut, membuat kerajinan tangan, sablon, hingga jahit, serta terbaru menggandeng PLK Kota Surakarta untuk pelatihan servis sepeda motor. Kunjungan saya ke Rutan ini adalah secara on the spot. Saya ingin melihat unit pelaksana teknis yang ada di Jawa Tengah ini terkait dengan tugas dari Kementerian Hukum dan HAM terkait penguatan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teman-teman di lapangan. Selain itu juga zona integritas terkait wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sejauh mana teman-teman ini mengimplementasikan apa yang menjadi arahan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM. Dan saya secara langsung melihat salah satunya adalah rumah tahanan negara kelas 2B di Surakarta ini. Kelas 1 ya, udah kelas 1. Sejauh mana teman-teman ini melaksanakan apa yang menjadi arahan pimpinan. Dan saya lihat di sini sudah cukup baik dan saya berharap mudah-mudahan di tahun ini Rutan Solo mendapatkan predikat BBK yang memang diharapkan oleh semua satuan kerja. Pak, melihat banyaknya inovasi yang sudah dilakukan Rutan kelas 1 Surakarta seperti apa? Inovasinya sangat bagus dan saya melihat tadi ada bengkel kerja dan ada juga aktivitas-aktivitas lain terkait dengan keahlian dari teman-teman nanti setelah keluar dari Rutan Solo ini bisa berbaur dengan masyarakat dan memiliki keahlian yang bisa diterapkan. Selain itu juga di sela-sela kunjungan saya juga melihat pelaksanaan vaksinasi dan saya sangat apresiasi terhadap Rutan Solo yang secara berkala dan terus-menerus melakukan vaksin terhadap warga binaannya.
karena ini merupakan program pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19. Nah, terkait relokasi ataupun apapun namanya dari perpindahan Rutan Solo ini tentunya akan dibahas dan dikaji oleh kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sekretariat Jenderal dan lain sebagainya, juga melibatkan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Tentunya hasil kajian itu nantinya menjadi dasar kita semua terkait dengan rencana relokasi dari Rutan Solo. Justru itu wilayah ini kita perhatikan sangat, karena fungsi dari rumah tahanan itu berbeda dengan lembaga pemasyarakatan.